warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 5, saya Puji Prasyawati dari SMP Negeri 8 Salatiga akan memberikan demonstrasi kontekstual sehubungan dengan nilai dan peran sebagai guru penggerak pada modul 1.2. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada dalam diri siswa, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Murid adalah pribadi yang unik. Satu murid dengan murid yang lainnya berbeda. Murid diibaratkan sebuah bulir padi yang harus ditumbuh kembangkan sehingga menghasilkan hal yang maksimal. Selain itu, murid juga diibaratkan sebagai kertas kosong dengan tulisan-tulisan samar yang harus ditebalkan. Sebagai seorang guru penggerak, kita melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut dan sesuai peran kita. Sebagai seorang guru penggerak, perlu memiliki nilai-nilai yang positif, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Lalu, bagaimana peran saya sebagai guru penggerak? Saya harus bisa memimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mampu mewujudkan kepemimpinan murid, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Kegiatan apa yang nantinya akan saya lakukan terkait dengan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak? Kegiatan yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Pada nilai yang pertama, yaitu berpihak pada murid, saya berpijak pada 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, yaitu apa yang murid butuhkan. Yang kedua, apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Setelah menjawab ketiga pertanyaan tersebut, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah memberikan kebebasan kepada murid untuk memahami materi. Rangkaian kegiatan saya nanti adalah mendata materi-materi yang sulit, merancang materi agar mudah dipahami, membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint, juga akan memberikan link materi yang sudah diunggah dalam Drive, dan memberikan kebebasan pada siswa untuk mencari sumber dari internet. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Saya akan memutarkan video, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi dan menceritakan kembali. Lewat kegiatan ini nanti bisa menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Yang ketiga, yaitu memberikan kebebasan pada siswa dalam pengumpulan tugas. Cara yang saya lakukan adalah mendata kemampuan siswa, memberikan pilihan cara pengumpulan tugas, dan menyepakati waktu pengumpulan tugas. Yang keempat adalah membimbing anak dalam kegiatan ekstrakurikuler menulis. Dalam hal ini, saya akan mendata siswa yang berpotensi menulis, kemudian mengembangkan kemampuan menulis, mendorong dan memotivasi mereka untuk mengikuti lomba. Kegiatan selanjutnya, saya juga akan melakukan pendampingan individu
mendata siswa yang bermasalah, kemudian melakukan pendekatan pada siswa dan orang tuanya untuk kemudian mencari solusi yang terbaik. Yang kedua adalah nilai mandiri. Terus belajar dan belajar sepanjang hayat. Beranjak dari kekaburan dan ketidaktepatan menuju keelokan dan ketepatan kualitas kerja dan hasilnya. Kegiatan yang saya lakukan pada nilai mandiri ini, yang pertama adalah mengerjakan tugas yang berhubungan dengan tupoksi saya tanpa bergantung kepada guru lain. Kegiatan yang saya lakukan adalah mendata tugas yang harus dikerjakan, membuat perangkat pembelajaran sendiri yang disesuaikan dengan kondisi murid, bukan copy paste dari RPP atau perangkat pembelajaran yang sudah ada. Yang kedua, saya juga akan mengikuti pelatihan online tanpa harus diperintah. Saya berusaha mencari informasi terkait dengan pelatihan, meminta izin kepada pimpinan sekolah, mengikuti kegiatan, menyusun laporan, dan menerapkannya dalam pembelajaran. Yang akan saya lakukan juga saya harus belajar mandiri, mendata materi-materi yang belum saya kuasai, mencari info dari buku-buku atau sumber referensi lain dalam tutorial, lalu mempraktikkannya dalam pembuatannya. Nilai guru penggerak yang berikutnya adalah reflektif. Pengalaman yang terjadi di sekitar saya akan saya gunakan sebagai bahan refleksi secara positif, apresiatif, dan produktif. Dalam mendata kesulitan belajar siswa sebagai bentuk refleksi saya sebagai seorang guru, saya akan bertanya kepada murid, apa kesulitan mereka, apa penyebabnya, mendata dan mencatat data yang ditemukan, lalu saya akan berkoordinasi dengan guru mapel, kemudian mencari solusi, merencanakan tindakan baru, kemudian mengevaluasi tindakan yang saya lakukan. Refleksi saya yang kedua yaitu saya merefleksi kekurangan diri saya terkait dengan ilmu dan teknologi. Mendata materi-materi yang tidak saya kuasai, kemudian saya belajar secara tutorial, mencari teman sejawat yang lebih menguasai, mencoba membuat, kemudian menggunakannya dalam pembelajaran, dan yang terakhir, saya akan mengadakan evaluasi terhadap hal yang sudah saya lakukan. Nilai yang selanjutnya adalah kolaborasi. Saya akan senantiasa berkolaborasi dengan teman sejawat, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi yang saya lakukan yang pertama adalah mengadakan kegiatan IHT dan MGMD. Langkah yang saya lakukan adalah menentukan tujuan, mendata kebutuhan materi, menentukan waktu pelaksanaannya, mengundang narasumber, melakukan kegiatan. Selanjutnya, kami berdiskusi, mempraktikkan materi yang didapatkan, menyusun laporan, dan mengevaluasi kegiatan. Kegiatan kolaborasi juga dilakukan dengan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Langkah-langkahnya adalah mendata kegiatan yang akan dilakukan, mengadakan sosialisasi kegiatan pada masyarakat, mengajak masyarakat untuk berkontribusi, misalnya ikut bazar dalam kegiatan Dies Natalis sekolah. Kolaborasi ketiga yaitu dengan orang tua murid. Saya membentuk grup WhatsApp untuk orang tua murid. Melalui grup ini, saya harapkan bisa meneruskan informasi-informasi yang ada di sekolah sehingga orang tua bisa merespon dengan mengadakan diskusi secara online. Yang berikutnya adalah ikut dalam komunitas menulis Kabupaten Semarang dalam grup guru bisa menulis. Caranya,
saya mendaftar, kemudian saya mengikuti aturan-aturannya, dan saya menulis apa yang menjadi tugas saya dalam grup tersebut. Melalui komunitas ini, saya bertemu dengan guru-guru hebat, dengan penulis-penulis hebat, sehingga saya bisa mendapatkan ilmu kepenulisan yang berguna bagi saya. Nilai guru penggerak yang terakhir yaitu inovatif. Inovatif dengan memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Kegiatan yang saya lakukan yang pertama adalah mengubah gaya dan cara mengajar saya yang masih terpengaruh cara lama, yaitu dengan ceramah diganti dengan cara-cara baru yang lebih inovatif, menarik dengan mengadopsi contoh yang sudah ada. Yang kedua, yaitu membuat media pembelajaran yang bervariasi dan menarik dan bisa diakses oleh siswa, serta mengunggah tugas siswa ke media sosial. Saya akan berusaha menggunakan media Canva dan media lain serta permainan yang menyenangkan dalam pembelajaran. Bapak Ibu, demikian kegiatan yang akan saya lakukan ke depan dan berkesinambungan. Semoga saya bisa memberikan kontribusi yang baik dalam pendidikan di Indonesia. Jaya terus pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.